pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda di pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat? Berarti Anda menyaksikan Hot Room Metro TV. Tepuk tangan dong. Ini merupakan satu-satunya program yang sangat hot. Kenapa? Namanya Hot Room. Ini banyak sekali hal-hal baru di studio ini karena ini merupakan studio yang baru. Hot Cafe juga ada Hot Band. Nah, dan pastinya seperti biasa saya nggak sendiri dong. Saya punya partner yang juga hot. Siapa namanya? Tapi orangnya belum ada karena sibuk kali ya. Banyak banget kayaknya urusannya. Coba ditelepon dulu. Kamu kok main nelfon Bang Hotman juga? Bang Hotman susah deh dihubungin. Mungkin lagi sibuk Kamu kali kayaknya ya. lagi Google something deh. Ternyata sekarang lagi marak banget ya penipuan CPNS. Oh Bentar iya, lagi bulan Oktober nanti kan emang ada ini ya, seleksi CPNS ya. Iya Mbak, benar. Waduh, itu penting tuh untuk dibahas. Itu juga pemirsa yang akan jadi topik kita pada malam hari ini. Coba mau kamu apa aku telepon Bang Hotman? Ya udah coba deh Mbak. Aku telepon. ya, kita Iya, telepon ya. Oh, itu dia ya. Halo. Hai. Kok telat sih? Hah? Kok telat sih? Hari Habis ini apa? ceramah di pesantren Pesantren. Lirboy Di mana itu? di Kediri. Oke, dulu kan namanya Gus Hotman. Sekarang Gus- apa? Nama saya Gus dikasih oleh Gus Sola, pimpinan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Itu beberapa bulan lalu. Sekarang? Kemarin di Surabaya langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya dikasih gelar Lora. Jadi namanya Gus Lora. Gus Lora Hotman Paris. Tepuk tangan dulu dong. Tambah panjang aja itu namanya. Ya. Oke Bang, kita kan lagi mau ngomongin tentang CPNS. Ternyata banyak orang-orang yang mau masuk untuk menjadi seorang PNS, tetapi intinya pakai calo-calo. Jalan Bener. yang mudah lah gitu kan, pakai calo. Abang nih punya banyak banget bling-blang seperti ini instan apa enggak dapatnya? Instan ini perjuangan 36 tahun sebagai pengacara dengan suka dan duka 10 tahun digojlok sama puluhan pengacara bule. 10 tahun jadi bosnya berbagai lawyer bule, 4 tahun di Australia dengan pengacara 700 orang bule. Tepuk tangan dulu dong. Kita juga mau liatin nih ya. Ada beberapa foto jadulnya Bang Hotman. Abang kita lihat bareng-bareng tapi abang awas, ceritain. katanya mirip Dono loh. Ya udah sini Bang. Mana Oh, foto yang yang mana pertama? nih? Sini. Oke. Kita punya screen baru yang begitu besar. Foto yang Oh, pertama. ini. Weh, sama siapa nih? Ini teman kantor saya tahun 88 di sini, kantor pengacara terbesar yang 700 orang. Ini pengacara bule nih. Abang sebagai apa di sini? Sebagai asosiat latihan. Oh, Ya, oke. ya. Jadi tahun 88 saya di situ lagi di kantor itu lagi ngopi-ngopi. Nah, ini. ini kantor saya di Sydney, ya. Dia tuh sudah mulai keren sih penampilan. Cuma kalau di Australia itu walaupun kayak gini naik bis kota tiap pagi di sana biasa. Pakai jas naik bis kota boleh. Nggak kayak di sini dibilang orang gila. Tepuk tangan dulu dong. Bukan aku loh Bang, bukan aku. Inilah nikah tahun 88 karena sudah ngaku sama saya sendiri di Australia. Jadi jemput istri lah ke Jakarta kawin dengan Boru Marbun. Iya, tepuk tangan dulu dong, tapi jangan Dia main-main. teman kuliah di Fakultas Hukum Parahyangan dan sekarang dia profesi notaris. Notaris, jadi semua anak abang tuh sebenarnya berprestasi ya? Kalau misalnya aku Tiga lihat anak dari saya Instagram kuliah ya. lulus sebuah Fakultas Hukum dari Inggris, istri notaris, jadi family lawyer. Jadi sebenarnya kita pengen ngasih, bukan pamer sebenarnya Bang, tapi kita pengen ngasih tahu bahwa nggak ada yang instan. Ya kan Bang ya? dalam Benar, hidup nggak ini? ada yang instan. Oke, kita juga sudah punya sejumlah korban yang sudah datang ke Hot Room nih Bang. Ya. Kita temanya hari ini adalah jerat muslihat seleksi CPNS. Ada sejumlah korban yang mengadu ke Hot Room langsung pengen Oke. ke Abang. Tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi pegawai negeri sipil merupakan hal yang didambakan bagi banyak orang. Bayangkan saja, pada tahun 2018, sebanyak 4,4 juta orang mengikuti seleksi yang ketat untuk memperebutkan 238.000 formasi dengan platform online khusus yang disebut Portal SSCN. Meski dibuat secara online, masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
yang memanfaatkan peluang dengan cara menjanjikan posisi atau jabatan di sejumlah instansi pemerintah. Hal ini tentu tidak gratis. Dana yang harus dibayarkan pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Biasanya pembayaran akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan sudah diterima di salah satu instansi pemerintah. Sementara itu, untuk uang kesepakatan bekerja sama harus dibayarkan sebesar 5 juta rupiah di awal sebagai uang muka. Modus operasi yang dilakukan begitu meyakinkan, sehingga tidak sedikit korban yang tergiur dan terbuai dengan janji manis sang pelaku. Namun semuanya sudah terlambat ketika uang yang mereka bayarkan lenyap, sementara jabatan tak kunjung didapat. Penipuan seleksi CPNS akan menjadi topik Hot Room kali ini. Gimana Ibu Ayu? Coba bisa ceritakan bagaimana modusnya sehingga uangmu terkuras. Jadi awal kejadian saya bisa mengenal pelaku ini dari saudara saya yang sudah berseragam CPNS. Anda mau melamar di mana waktu itu? Mau ingin kerja di mana? Pemda? Di Pemda. Pemda Jadi, mana? Pemda Kabupaten Tangerang. Pemda Kabupaten Tangerang ada lowongan begitu? Iya, ada Jadi Anda mau minta tolong sama saudara kamu, ngapain? Iya, jadi saudara saya ini menginformasikan bahwa kata RF di Pemda Kabupaten Tangerang masih dibuka lowongan pekerjaan. Oh, pelaku berinisial RF? Iya, Udah divonis belum? belum. Oke. Kalau udah divonis boleh sebut nama ya? Berarti belum divonis ya? Nanti Oke. ada nih satu korban satu lagi. Terus yang kejadiannya difonis. apa? Kau kasih duit? Iya, jadi awalnya saat saya dikenalkan oleh saudara saya terhadap pelaku si RF ini, saya tergiur karena di Pemda Kabupaten Tangerang ini dibuka adanya lowongan pekerjaan dengan persyaratan harus dilengkapi KTP, KK, akta lahir, ijazah SD sampai dengan Oke, ijazah dokumen-dokumen terakhir. itulah ya. Jadi Anda Beserta melamar uang mau jadi apa? Staf apa? sebagai pegawai honorer di Kabupaten Tangerang. Ijazah kamu sarjana? Sarjana. Sarjana, oke. Terus dia bilang apa? Dia boleh dengan kasih duit berapa? Saya diminta uang 15 juta itu sebagai administrasi ke negara dan itu sudah salah satu syarat. Administrasi ke negara 15 juta. Iya, dan setelah itu setelah saya melengkapi persyaratan yang diajukan oleh saudara RF, beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Pemda Tiga Raksa Tangerang. Iya. Saya ditelepon dan diinformasikan bahwa saya nanti masuk kerja tanggal 27 Desember dan sudah langsung Sebentar dulu, menandatangani dari mana SK kamu honor. tahu yang telepon itu adalah kepala dinas? Ini abal-abal bohongan apa emang bener orang itu? Dari mana itu? You hanya ditelepon kan? Iya, ditelepon. Nggak tahu pasti siapa yang telepon? Iya. Oke, terus? Tapi kan saya diinformasikan bahwa itu beliau Iya, ngerti saya. Tapi kan waktu dia telepon kamu, nggak ketemu langsung kan? tidak. Ya, oke. Oke, terus? Dan setelah itu saya masuk ke gedung Pemda Kabupaten di kantor Dinas Pendapatan Daerah. Nah, di sana saya melihat penampilan saudara RF ini berpenampilan CPNS dan atribut yang lengkap. Jadi saya melihat saudara RF ini keluar masuk gedung. Seperti layaknya seorang pejabat, begitulah. Iya, seperti itu. Ya, Pegawai terus? negara negeri sipil lah ya. Iya, dan di sana saya pun juga sudah menandatangani SK honor Sudah tanda tangan SK honor di mana? di gedung pendapatan daerah. Ya, maksudnya di gedungnya, di kantinnya, di Di mana? dalam gedung jadi di lantai meyakinkan 3, banget tapi sebenarnya ya. bukan di dalam ruang kerja, hanya di depan ruang kerja. Di depan ruang kerja, iya. maksudnya bukan di depan pejabat yang sah, di depan calo ini. Bukan, karena saya dijanjikannya untuk bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, jadi tertahan terus. Jadi Ya, artinya alasannya, selama kau di sana hanya ketemu calo ini. iya. Oke, nanti kita dengerin lagi bagaimana kelanjutan ceritanya. Kita harus break sebentar, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV.
Kembali lagi pemirsa di Hot Room Metro TV dan malam hari ini temanya adalah jerat muslihat seleksi CPNS. Kalau orang Jawa bilang Hot Room selalu mewanti-wanti. Wanti-wanti itu artinya memberitahu Anda agar berhati-hati untuk mendapatkan atau menghindari penipuan CPNS. Kita lihat grafik yang pertama pemirsa, gimana cara untuk menghindari penipuan CPNS. Karena CPNS adalah hot seat, semua orang pengen jadi CPNS. Yang pertama, tidak ada pemirsa cara yang instan untuk menjadi sukses. Dan Anda tidak boleh mudah percaya kepada iming-iming orang yang mungkin kayaknya nggak terlalu logis gitu untuk memberikan sesuatu. Ingat yang ketiga, menjadi PNS itu tidak mudah. Karena ada tes, ada wawancara, semua tidak bisa hanya dibayar dengan uang. Yang keempat adalah sistem penerimaan CPNS terintegrasi. Cek lagi, memang ada sejumlah situs yang harus Anda lihat agar bisa mendapatkan informasi mengenai penerimaan pegawai negeri sipil baru. Dan ini adalah situs yang harus memang benar-benar situs resmi. Nah, selanjutnya berpikir logis itu penting, jangan mudah tergiur seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Percaya kepada kemampuan sendiri. Kalau belajar pasti bisa. Belajar saja tidak cukup, minta restu orang tua, minta restu keluarga, dan berdoa banyak-banyak. Itu dia tips yang telah kami bagikan dalam Hot Room pada malam hari ini. Kita ke Bang Hotman, kita akan lanjutkan lagi pemirsa pembahasan kita pada malam hari ini. Bang, itu narasumbernya. Narasumbernya ini bukan yang itu. Kamu itu nggak mau lihat orang bahagia, kenapa sih lo? Tadi kamu digangguin juga? Hah? Enggak, kamu digangguin. Hotman itu nggak bisa hidup tanpa wanita cantik. Sepatu Ayo, boots. gimana? Jadi, kamu pura-pura dibawa ke gedung Pemda Tangerang, pura-pura dia pakai baju seolah-olah benar-benar pegawai negeri di situ. Kamu dibawa ke suatu depan ruangan, suruh tanda tangani SK, tapi tidak pernah ketemu pejabat lain. Tidak pernah. Tidak pernah. Terus saya sudah tanda tangan, kau disuruh kemana? Karena kan saya disuruh untuk menunggu Bapak Kepala Dinas. Ya akhirnya? Dan akhirnya tidak jadi karena Bapak Kepala Dinasnya sedang sibuk karena saat itu sedang mengadakan acara HUT Kabupaten. Oke, akhirnya apa? Kau pulang? Akhirnya saya pulang hanya tanda SK udah di tangan? SK belum diberikan. Tapi karena kau udah belum tanda ada tangan? Emang dari SK mana pernah Kadis. tanda tangan sih? SK bukan tanda Ya tangan pokoknya pejabat. tipe muslihatnya begitu, Oke. yang penting meyakinkan gitu kan. Terus kau pulang? Ya saya pulang setelah saya absensi tanda tangan manual. Absennya langsung dari BKD. Itu loh, kau tanda tangan absen apa? Absensi kehadiran. Udah langsung kau hadir, dianggap hari pertama gitu? Iya. Berupa apa? Berupa kertas satu lembar gitu? Kertas satu lembar dan di atas materai saya tanda tangan. Mana ada absen di atas meterai? Tiap hari kau disuruh datang untuk tanda tangan absen, Iya, untuk tapi habis kehadiran. itu disuruh pulang. Iya, karena kan belum dapat bertemu dengan Bapak Kepala Dinasnya langsung. Tapi sedang udah terima sibuk. gaji kan? Saya sudah Sempat terima ya? gaji, sempat. Uang trompet pun saya terima karena saat itu Berapa kan duit? tahun baru. Berapa uang trompet? 300.000 dan uang Gajinya? gaji 500.000. Uang Kan- gaji apa 500.000? Dari karena- dia itu? Iya, saya diberikan di lantai 3 oleh pelaku ini. Semuanya dia? Dari dia, iya. Kau dari tidak saudara nanya RR. siapa kepala kamu, kepala seksi kamu, mana ruangan kau, di mana, nggak nanya? Saya sudah diinformasikan dan Kau diarahkan. tanya enggak? Diinformasikan, tapi kau nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah minta ketemu? Belum pernah ketemu. Akhirnya Bapak. sampai kau yakin dia adalah penipu, kau tidak pernah bertemu dengan pejabat manapun? Belum pernah. Tapi Berapa lama bareng-bareng kau kan waktu menunggu itu begitu? penerimaannya kan? Selama 1 bulan. 1 bulan? Ada teman-teman lainnya juga yang ketipu. Iya. Iya, bareng-bareng Ada masuknya. teman-teman juga. Jadi pas tanda tangan tuh ada bareng-bareng orang, nggak cuma kamu doang kan? Iya. Tapi terkadang untuk absensinya terpisah. Ada karena korban ini bukan hanya ditempatkan di kantor dinas pendapatan daerah, ada yang di catatan sipil, kantor bupati, ada yang Dan di akhirnya Dinkes. ternyata semua yang kau temui di situ adalah korban. Korban Korban satu pun tidak ada yang benar-benar bekerja. tidak ada. Gimana dengan Bapak Sumondong? Sumondang ya? Sebagai pengacaranya. Kasusnya udah gimana sekarang? Begini Bang Hotman, jadi terkait kasus klien kami dari Lembaga Bantuan Hukum Topan RI sudah melaporkan saudara pelaku tersebut ke Polres Kota Tangerang Ya, dengan dugaan tindak pidana penipuan. ya. Ya, dan sekarang kasus tersebut sudah ada SP2HP dari pihak Polres yang menyatakan, dan kita sangat heran memang dalam SP2HP itu dikatakan klien kami ini kurang memberikan data-data terkait Kurang persoalan itu. bukti maksudnya. Kurang Saya bukti. melihat. SP2HP-nya mana? Bentar ya. Jadi artinya tidak
sampai sekarang belum penyidikan. Sudah penyidikan, sudah diperiksa semua korban. SP2HP-nya mana? SP2HP terakhir ini. Coba. Ya, terus intinya sudah Pak. Sudah penyidikan, sudah ada tersangka atau belum? Belum. Terakhir dia bilang akan diperiksa si pelaku tersebut menjadi tersangka. Tapi sampai saat ini kami belum Yang terima. kurang bukti apa? Apakah waktu kau ngasih duit nggak ada bukti? Sudah saya serahkan kepada polisi saat saya di BAP, itu Enggak. kwitansi di atas materai tanda penerimaan uang. Itu Oh, ada sudah. kwitansinya. Ya, terus bukti-bukti lain seperti absensi, foto SK honor, itu sudah saya serahkan sama ke polisi. Bukti chattingan saya antara saya dengan Bapak Kepala Semuanya Dinas udah, dan ya? saudara Jadi RF kasus semua ini sudah dilaporkan di mana ini? Polres Kota Tangerang. Polres Kota Tangerang, yaitu biar juga Bapak Kapolresnya dengar. LP nomor 107 2018 tanggal 22 Maret 2018. Sampai sekarang belum ada tersangka. Informasi yang kami terima belum ada ya. Belum ada tersangka, Belum bahkan ada RF informasi pun yang juga kami terima, nggak bisa dihubungi. Kita tidak tahu sudah ada tersangka atau belum. SP2HP yang terbaru kami belum terima, hanya itu aja, Bang Hotman. Oh Oke. begitu. Nah, Jadi ada korban lain Bang, kita ngobrol dulu Oke, mungkin jadi biar nanti bisa kau cek kita ya bahas perkembangannya bareng-bareng. ya. Ada Mbak Baby di sana, Sekarang ini juga korban. Bibi, Iya. Kamu juga korban kedua. Ya, Gimana? Apa? Kamu jadi melamar menjadi apa? PNS bagian kesehatan perawat Di mana? Di kementerian mana? Di kantor mana? di rumah sakit sih, Rumah sakit mana? daerah Cimahi. Cuman waktu itu pakai ijazah SMK, kebetulan kan SMK-nya SMK perawat. Oh, terus Anda mau melamar. Iya. Terus ada calonnya? Jadi papa itu diajakin sama temennya. Ya. Nah, teman papa ini punya saudara, katanya, ayo mau nggak masuk PNS, katanya gitu. Ya maulah kan akhirnya. Terus Ya. dari saudaranya itu, dari saudara teman papa itu dioper ke temennya lagi. Oke. Nah, terus kita dimintain uang. Berapa diminta uang? Awalnya 50 juta. 50 juta. Kalau tadi di sana cuma 15 juta ya? 50 juta terus? 50 juta. Terus udah tanda tangan juga kan. Tanda tangan apa? Kasihan dia sini Bang. Tanda tangan apa? Nah, enak. Ya di atas materai tanda tangan bukti kita udah bayar. Kwitansi. Kwitansi. Nah, terus? Terus setelah itu kita nunggu, katanya nanti ada SK-nya turun. Oke. SK Ada 80%. ujian nggak? Di bawah ujian nggak? Enggak, justru Nggak ada? kita Hanya nunggu doang? Ya nunggu, dan tapi udah cek narkoba, urin. Yang ngecek siapa? Ada tim untuk cek narkobanya. Maksudnya kamu dibawa kemana? Ke tempat- Jangan-jangan itu juga bohongan? Mungkin sih ya, waktu itu kan belum Tapi ke ini ya. klinik kah, ke rumah sakit? Enggak, ke atau apa? tempat kayak tempat pelatihan gitu kan ada di Bandung. Oh, jadi bukan rumah sakitnya yang Bukan, ngetes? jadi kita semuanya dibawa ke tempat itu, jadi dibagi beberapa gelombang karena emang saking banyaknya orang yang ikut. Terus setelah nunggu lama, Berapa lama? sekitar 3 bulanan 3 bulan, terus? turun SK 80%. Apa? SK 80%. Nah, kita udah dilihat SK-nya, udah turun semuanya. Nah, udah itu nanti katanya SK 100%-nya menyusul katanya gitu. Oke. Terus Akhirnya gimana? akhirnya nah setelah itu kita ada kayak pelatihan, mau pelatihan gitu Iya. ke gedung sate. Nah, mungkin kita kayak disuruh pakai baju PNS gitu langsung sana. Berapa orang semuanya? Banyak banget yang ikutan. Oke, terus? Ya, terus mungkin orang gedung sate itu curiga ya, soalnya nggak ada jadwal untuk kayak demo kah atau apakah gitu kan, bingung mereka kira demo malahan. Ya, nah diselidiki ternyata ditanya, bingung lah, ada yang ditanya terus bingung mau jawab apa gitu. Nah kebetulan koordinator saya itu ada di situ yang seorang itu, ketangkep lah, ditanya, dia juga bingung mau jawab apa koordinator itu. Nah ditahan, dari sekian banyak orang yang mau melapor, ada beberapa tapi lama-lama mundur dan cuma saya sendiri Akhirnya yang maju. sudah diadilin Udah. kasusnya? Udah. Juga diponis? Sudah. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya? Atas korban berapa orang? Untuk keseluruhan sih 700, cuman yang Bukan melapor yang ikut jadi saksi di perkara ini berapa orang? nggak ada. Hanya kamu? Oh, iya. Kau sekarang udah jadi perawat belum? Udah lulus kuliah tapi Oke, belum oke. kerja. Oke. Oke, nanti kita akan juga tanya kepada dua narasumber. Kita sudah mendengarkan bagaimana kisah dari korban. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Pak Ridwan, M. Ridwan, Kepala Biro Humas BKN. Ada 2 tadi korban pelapor. Bisa nggak Bapak kasih analisa, pertama Ibu Ayu dulu. Apa keanehan dalam prosedur
penerimaan tadi itu? Sekarang ini ada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya. Kemudian PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Lalu PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pendeknya begini, Mbak Bebi dan Mbak Ayu. Ketika formasi itu kemudian muncul, itu kami umumkan. Ada 627 kementerian lembaga daerah, itu akan mengumumkan masing-masing serentak. Kemudian cara masuk satu-satunya yang resmi dan tidak ada lain adalah dengan pendaftaran online di web scasn.bkn.go.id. Catat, apalagi ulangi? Sistem seleksi calon ASN. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Baik One pegawai and only. Pemda maupun pegawai Semuanya. pemerintah pusat? Iya. Tidak ada calo, tidak ada? Tidak ada man behind the gun, man in the Oke. middle, tidak ada. Semuanya harus online lewat Semuanya situ di sana. berarti ya? Jadi pengumumannya dalam minimal 15 hari kerja, terbuka, mengumumkan saja. Kemudian pendaftarannya minimal 20 hari kerja. Di situs, saya ulangi lagi, scasn.bkn.id. Itu pengumuman apa itu? Pengumuman penerimaan. Dari awal Sekaligus Kan di sana. sudah daftar kan testing dulu. Oh ya, tunggu Pak, belum. Nah, Setelah itu kita lihat misalnya Mbak Bebi tadi sarjana kesehatan misalnya atau apa. Itu by jurusan, by Pemda tertentu, by kementerian tertentu bisa di-search. Ya, kemudian kita cari mana yang kira-kira pas. Yang memenuhi syarat. Setelah itu masuk, kemudian semua dokumen di-scan mulai dari KTP, KK, foto, ijazah yang disebut tadi SD, SMP, SMA. Atau mereka biasanya minta yang terakhir, paling terakhir, S2 kah, transkrip nilai kah gitu. Kemudian setelah itu tinggal tunggu. Prosesnya apa? Seleksi administrasi yang pertama. Itu juga dilakukan online. Jadi tidak pernah bertemu BKD. tidak ada kontak person. Tidak ada kontak. Tidak ada Penting ini, pura-pura pejabat. Mana Tidak ada. KTP kamu? Itu Nggak ada by begitu? system, by system. By system. Di Sejak kapan itu Pak berlaku? Sejak mulai 2017, bahkan sebelumnya juga begitu. Oke. Jadi biaya. zero rupiah. Nah, Tidak ada itu juga rupiah penting. sama sekali. Kemudian ketika ternyata kita lolos, itu juga diumumkannya di online. Di situs yang sama di situs ya? yang sama. Dengan kita login, kita tahu suksesnya kenapa, gagalnya di mana. Kemudian Bagaimana caranya? Memang tetap online itu, tapi bagaimana agar pejabatnya itu bisa kita sogok agar nama kita masuk gitu? Mungkin nggak tuh kayak di sistem kami ada Pak operator di, katakanlah ya, saya sebut nama misalnya Ya. di Gunung Sitoli. Ya. Yang paling jauh aja, atau di mana? Di Merauke. Siapa yang meng-approve siapa, kapan. Jadi kalau di trace back oleh Panselnas, ya kan terdiri dari BKN, Kemenpan RB, BPKP, BPK, Kemendikbud, Kemendikbud, hampir semua BIN yang menjamin kerahasiaan, itu bisa di trace back. Siapa yang, katakanlah kalau itu salah, siapa yang meng-approve ini sehingga yang tadinya nggak lolos menjadi Jadi intinya keputusan dari siapa tuh kelihatan gitu ya? kelihatan. Penerangan Bapak ini semuanya sepertinya indah semua, serba tidak ada kebocoran. Siap. Tapi kita ketahui itu adalah sumber kebocoran paling banyak. Itu kalau boleh Bapak, Nah, apanya Pak yang Ridwan. diterobos sehingga bisa bocor gitu loh? Gimana celahnya biar Celahnya bisa di mana? orang-orang Saya bawa berbagai surat palsu yang sempat beredar di negeri coba ini. boleh lihat? Ini kayak suratnya dari jauh meyakinkan banget ini ya Pak ya? Pakai Palsu kop semua. surat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, Bang. BKN itu hanya bisa menerbitkan pertek atau pertimbangan teknis terhadap kelulusan. Tetapi yang membuat SK itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Menteri, ketua, kepala LPNK, gubernur, bupati, wali kota. Jadi kalau ada misalnya tanda tangan pejabat BKN untuk si Anu di Kabupaten Tangerang, Nah itu kayak tadi itu pasti ya? palsu. Itu pasti palsu. Jadi yang berwenang hanya Bupati, wali kota, gubernur. kalau Nah. tanda tangannya bupati juga dipalsukan, Nah. ceknya kemana? Itu bisa ke kami, ke BKN. BKN itu selain di pusat ada di 14 kantor regional di seluruh Indonesia. Itu bisa dicek juga. Datang atau menyampaikan posting di Twitter, di Facebook, atau Instagram kami juga bisa. Itu Artinya pasti. siapapun yang lulus di setiap lembaga pemerintah ada datanya di BKN. Ada datanya. Bisa dicek apakah Di dia situ lulus Dan atau itu ya, tidak. cuma beberapa satu pintu kasus, juga, ya kan? beberapa kasus kawan-kawan di kepolisian itu meminta keterangan ahli dari kami. Apakah kasusnya ini benar? Apakah dokumen ini Iya, benar iya. atau tidak dikeluarkan oleh BKN? Dan Oke. yang paling penting, pertimbangan teknis kepala BKN itu sekarang pakai digital signature, DS, alias nggak pernah itu muncul di publik. Jadi Kayak antar gini, sistem. Oh oke. Antar sistem. Jadi kalau ada pertek muncul dan pertek itu meaningless, tidak ada artinya bagi teman-teman CPNS. Karena itu hanya dari Hati-hati. kami, Panselnas, ke
PPK, pejabat pembina Oke, kepegawaian. kita tanya sama Pak Muar Warar sekarang. Sebagai ahli hukum kita, bagaimana ini ada 2 kasus? Ya, pertanyaannya Pandangannya. begini. Kalau lebih tepatnya ini penipuan atau korupsi atau sogok? Ya, saya kira ini ada sesuatu komplikasi yang bisa terjadi. Di satu sisi mereka ini adalah korban Ya. yang digerakkan dengan upaya palsu orang yang mengaku seperti orang yang berwenang untuk menyerahkan sejumlah uang dan kemudian dijanjikan Ya, itu dia penipuan. Penipuan. Jadi penipuan. Aha. Ya. Jadi di sini dia korban. Tetapi komplikasi yang terjadi dan ini barangkali masyarakat harus tahu semua dengan perubahan hukum yang ada, kalau ada oknum di situ yang menjadi pegawai negeri juga atau pejabat negara, ini menjadi bergerak menjadi ke arah suatu korupsi, ya kan? Korupsi itu tentu Anda juga terlibat di dalam hal itu. Kalau dia suap, Kompleks jadinya ya. suap bisa dia suap penyuapan secara pasif, yaitu orang yang memberi, dan penyuapan secara aktif orang yang meminta. Ini oleh karenanya menjadi suatu komplikasi yang semua harus hati-hati. Tapi kalau misalnya Tetapi nggak tahu, harus diselesaikan oleh kepolisian seharusnya. Tapi kalau Jadi misalnya agar aman, agar si korban ini tidak kena juga pidana, lebih bagus penipuan. Saya kira penipuan, Penipuan, dia kan? korban. Iya, Karena iya. korban. Kalau misalnya Korban. suap kan kasihan Apalagi juga kalau bayar. dalam bentuk seperti ini besar, artinya jumlahnya besar, saya kira cenderung kita mengatakan Cuma itu penipuan adalah kan cuma 4 tahun, nggak bisa langsung ditahan. Makanya tadi saya dia kira 4 tahun tuh, 4 Mbak tahun Baby. pun sudah berarti itu Pak Otman, kalau Anda di 4 tahun penjara. di penjara itu udah Sudah Bukan maksudnya main. selama penyidikan tidak bisa ditahan. Ya itu menjadi masalah saya kira. Ya. Tetapi juga sekarang kalau diangkat dia menjadi suatu tindak pidana korupsi, Kena dia. bisa kena karena Jangan kena, ancaman Santik, ya. Jangan- pidana. jangan mau Tetapi kena. jangan menjadi korban. Oleh karena itu masyarakat harus lebih cerdas harus sekarang. lebih cerdas. Oke, kita akan lanjutkan lagi, tapi boleh ngopi dulu dong. Ini udah pada punya kopi, abang belum ngopi dari tadi nih. Gimana nih, Santik? Ki, kopi Ki. Siap bang, bikinin dulu ya bang Baunya ya. sampai sini kayaknya, ini kopinya baru. Jadi bisa penipuan, bisa Kalau korupsi, bisa penipuan, suap. kalau itu suap, maka dia penyuap. Harusnya juga dia Kan milih. kasihan dong kalau misalnya Kalau korban kasihan, benar. masuk suap ya kan? Tadi saya juga mikir, sebenarnya karena kalau korupsi atau suap hukumannya lebih besar. Cuma dia ikut jadi pelaku kan? Iya. Jadi hati-hatilah. Ini bahaya ini kan. Harus lebih Kompleks cerdas ya. kita. Jadi intinya kita nggak boleh tergiur dengan iming-iming sebenarnya gitu. Kayak tadi Pak Ridwan bilang 0 ya Pak ya, biaya 0 itu harus dicamkan di dalam Bang, sanubari kalau kita misalnya boleh saya semua. tambahkan. Boleh, Ya. boleh. Kalau dua nih, tidak pakai ujian, pakai bayar, walaupun nanti setelah SK diterima, itu pasti penipuan, itu saja. Jadi kalau rahasia, sekarang ini tidak ada rahasia, semuanya transparan dan semua dibuka. Pokoknya logis aja, semuanya Logis, satu ya. pintu, dapat pengumumannya Bahkan, juga Bang, satu pintu. Tahun lalu untuk pemerintah daerah bahkan tidak diberi waktu untuk wawancara. Jadi seleksi kompetensi bidang pun dengan komputer assisted test. Oke, udah belum Ki kopinya? Nggak pernah ada ketemu Pak. Dengan sistem saja. Face to face. Nggak kayak Ayu sampai sebulan di bawah ngabsen doang. Ngabsen doang terus dapat gaji lagi. Kopi apa ini? Top kopi Toraja. Terima kasih. Cobain dulu Pak Ajeng, Bang Hotman. Bang Hotman nggak bisa kerja kalau nggak ada ini biasanya. Gimana bang, rasanya bang? Mantap. Mantap ya, iya dong. Ini kan kopi favorit abang, Top Ya. Kopi Toraja. Setiap saya syuting harus ada ini. Ya. Jangan lupa ya. Mbak Ajeng gimana? Enak. Enak ya? Ini udah hampir Mantap habis. ya? Thank you ya Ki ya. Baik dulu bang. Thank you. Monggo-monggo, semuanya dikasih tuh Ki. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Bang, tadi sampai ke penipuan, korupsi atau suap. Tadi sampai ke Pak Marwarar, himbauannya seperti apa Pak? Ya, saya Kita kira sekarang ini masyarakat harus menyadari betul dalam kondisi dan tahap pembangunan kita sekarang yang sering disinggung Pak Jokowi ini, industri 4.0. Yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki kompetensi. Dan itu semuanya ditata melalui satu sistem dan mekanisme penerimaan pegawai yang diukur oleh BKN secara terpusat seperti itu, sehingga jangan percaya kepada janji-janji yang secara insidentil dilontarkan oleh pihak tertentu, apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa ada gejala tidak benar itu, bahwa menandatangani suatu
pernyataan atau tanda hadir di satu kantor begitu, bukan di bagian-bagian Tapi begini tertentu. Pak, sudah puluhan tahun di negeri ini, sepertinya secanggih apapun sistemnya itu, toh manusia juga yang menentukan hasilnya. Bagaimana Pak Marwar dan Pak Ridwan untuk merubah image itu? Karena kan pada akhirnya kan, ini kan teknologi, hasilnya kan dicetak dibawa ke meja. Tapi yang menentukan orang juga. Orang juga begitu. Gimana caranya itu? Kalau saya melihat satu sisi bahwa instansi-instansi juga seperti tadi itu ada berkeliaran penjahat-penjahat di kantornya, dia bertanggung jawab juga membenahi ini. Bagaimana mungkin pimpinan-pimpinan tidak tahu bahwa ada orang yang tidak kompeten masuk di situ dan berpura-pura seolah-olah orang yang berwenang. Yang kedua juga kalau ada pengaduan dari pihak kepolisian, menurut saya harus cepat melakukan penyidikan dan juga melimpahkan itu secara terbuka sehingga masyarakat terbuka matanya bahwa ada sesuatu yang salah yang dilakukan orang tertentu tetapi berimplikasi terhadap apa yang dikatakan pemerintahan kita di dalam soal ketenaga kerjaan. Oleh karena itu barangkali juga di sini kontrol terhadap seperti ini pengaduannya belum ditangani begitu lama. Udah setahun harus lagi ada kan ya. pengawasan juga ini. Itu Polres mana itu? Kota Tangerang. Kota Tangerang. LP nomor berapa? Ya, Tersangkanya juga belum ada. TBL 107/3/2018. Pelapornya siapa? Pelapornya Ayu. Pelapornya Ayu. Halo Bapak Kapolres Tangerang. Pak Ridwan. Siap. Orang misalnya sudah ikut tes sesuai dengan prosedur. Sudah ikut semuanya. Benar sudah diikutin. Tapi orang Indonesia itu masih percaya bahwa hasilnya itu dengan nitip masih boleh gitu loh. Baik Pak. Gimana merubah image itu? Budaya Pertama inilah. kita lihat di 2013 atau 2014, putri dari presiden gagal. That's it. Gagal. Ya kebetulan di situ jujur. Kemudian fungsinya BKN dan Panselnas itu melibatkan seluruh proses ini dalam sistem informasi adalah pertama supaya bisa audit trail. Jadi ada beberapa kasus di tahun 2018 kemarin katakanlah yang menyebabkan Panselnas mengambil alih. Jadi setiap ada kasus, setiap ada aduan, oleh karena itu kami mengencourage juga silahkan mengadu kepada Panselnas, kepada BKN. Kami punya Twitter, Facebook, Instagram, kemudian email, e-lapor. Kalau Datang misalnya langsung. hanya di email atau di direct message Instagram itu enggak. dibuka nggak nanti? Di lapor BKN, kami paling banyak mendapat aduan, tetapi paling responsif juga. 98% respon rate Bener kami. ya? Siap, karena barusan hari ini kami mengadakan rakor pengaduan masyarakat. Jadi fungsinya itu Bang, Ngadu itu ke siapa? boleh ke kami, boleh ke... Bukan panitia juga ada di dalamnya gitu. Nah, Kalau ada kalau- pengaduan malah dimasukkan keranjang. itu oleh teman-teman di kantor staf presiden, itu juga tiap hari dilihat. Jadi sekarang itu tidak cuma bahkan kami pun diauditor oleh BPKP, oleh BPK. Jadi menurut analisa Bapak, kebocoran sekarang ini dalam seleksi CPNS ada berapa persen? Gini Sudah Pak, bersih, ini, total atau gimana? Hitung-hitungannya, Ya. kalau tahun lalu ya 60% SKD plus 40% SKB itu ranking. Dan itu tidak bisa di SKD apa tuh? seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Ya. Bahkan itu kita wajibkan kementerian lembaga daerah memampangkan. Misalnya Ridwan ranking 1, Ayu ranking 2 nilainya berapa. Dan itu tidak bisa diubah karena apa? SKD real time, SKB juga real time. Jadi para supporter kita nih, Bapak, Ibu, ponakan, istri itu bisa melihat di layar besar. Oh, Ridwan dapatnya Oke. 200 dan sebagainya. Jadi transparan begitu. Transparan. Bang, ada cepat, yang mau nanya juga di floor ini, nanti Bapak juga bisa menambahkan. Oke, solusi hot room. Nama dan langsung saja pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Wahyudi. Saya bertanya, kalau misalkan ada kejanggalan pada saat tes CPNS, misalkan pada saat tes, itu berkas saya dinyatakan tidak lolos. Padahal ketika saya upload berkas itu di ASC, ASN tadi, itu pasti udah lengkap. Kalaupun tidak lengkap, itu pasti saya tidak bisa mengikuti tes tersebut gitu. Nah pertanyaannya, apakah saya bisa menggugat hasil tersebut gitu Pak? Gitu Oke, aja mungkin. Terima kasih. Oke, makasih. Pak Ridwan ini kayaknya nih. Mas Wahyudi, terima kasih. Setiap keputusan tata usaha negara itu harus bisa digugat. Ya keburu gugat 3 tahun Pak. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Dia mau makan gimana? Kapan? Ada beberapa tahun lalu ya, Iya. ada beberapa revisi digital signature-nya kepala BKN karena ada kasus-kasus yang misalnya
ketika seleksi administrasi dia lolos itu. Yang banyak kasus begitu. Yeah. Ternyata setelah dilihat-lihat tidak sesuai antara formasi yang dilamar dengan latar belakang pendidikan. Yang salah siapa? Yang salah panitia seleksi daerah. Salah karena apa? Salah karena dia Kelalaian atau karena uang? kelalaian. Dia meloloskan seseorang yang ternyata jurusannya katakanlah tidak sesuai. Nggak nyambung lah ya Tetapi argumentasinya adalah scan-scanannya kabur. Jadi dari sekarang kita kalau mau scan ya scan yang benar. Jadi help yourself. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, karena waktunya tinggal sedikit, kita akan mendengarkan harapan dari dua orang pelapor. Kita ke Mbak Ayu terlebih dahulu. Singkat Gimana, saja, Ayu? harapannya untuk kasusnya yang belum ada titik terang sampai sekarang. Baik, harapannya semoga tidak ada korban selanjutnya yang sama seperti saya dan rekan-rekan korban yang lainnya juga. Dan untuk Bapak Bupati Tangerang, jangan sampai ada lagi oknum-oknum kejahatan yang berkeliaran di dalam kantor dinas Pemda Tangerang. Dan untuk Bapak Kapolres Tangerang, Kota Tangerang, saya mohon dengan sangat agar kasus kami ini segera terungkap dan pelakunya segera tertangkap. Sudah lebih dari setahun ya. Saya ulang lagi, agak benar. LP berapa tadi? Ini LP-nya. Halo Ya, Bapak diproses Kapolres cepat, Tangerang. Pak. LP nomor 107. Garis miring K, garis Ya, miring 3, 22 Maret 2018 dengan pelapor Ayu Megawati. Sampai hari ini belum ada tersangka, sudah lebih dari setahun. Padahal kwitansi sogoknya nyata-nyata ada kan? Ada semua Oke. buktinya. Oke, sekarang ke Mbak Baby. Harapannya apa? Harapannya jangan pernah tergiur untuk masuk ke suatu pekerjaan dengan jalur yang khusus. Dan kalau misalkan kita sudah menemukan kecurigaan, jangan pernah takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Oke, solusi dari Bang Hotman sendiri apa sebelum kita tutup? Kalau solusi saya tadi sudah diwakili oleh Pak Ridwan. Sama berarti ya? Dia ahlinya, dia orang BKN. Kalau saya kan ahli gugat, jangan tanya saya dong solusinya. Nah, dong. kalau misalnya kayak Mbak Ayu ini, Oke. biar gol gitu, biar Ya kalau ditangkap. solusinya kepada ini lapor lah ya, bikin surat kepada Kapolresnya, tembusan ke Kapolda Jabar. Itu maksud Jabar atau apa itu? Banten. Banten ya. Banten. Sama ya tentu ke Bapak Kadip Propam Mabes Polri. Nggak ditanggapi, bikin lagi bila perlu bikin tiap hari. Jadi jangan cepat menyerah dalam Jangan membuat menyerah, gugatan gitu ya Bang ya? Karena itu sampai begitu setahun lebih tidak ada perkembangan, diduga yang Anda laporkan itu lebih bergerak dari Anda. Lebih Nah, bergerak tanda kutip gitu loh, hati-hati. ya. Oke, tepuk tangan dulu. Dan itulah akhir dari perbincangan kita di Hot Room. Malam hari ini kami masih mengundang Anda apabila Anda punya keluh kesah seputar dunia hukum. Silahkan Anda bisa ke email kita di bawah ini atau Instagram dari Hot Room Metro TV dan IG-nya Bang Hotman. Yang sudah menghebohkan Instagramnya Hotman Paris Official. Inilah pertama program kasus Anda dibayar tanpa membayar honor pengacara saya yang biasanya super mahal. Kasus Anda dibayar tapi tanpa dibayar gimana? Kasus Anda dibahas, bukan dibayar. Oke, tepuk Gratis. tangan semuanya. Akhir kata saya Ajen Kamarati dan Gus Lora Hotman Paris. undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa semuanya.